Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Pada perkuliahan hari ini kita akan bahas tentang kepailitan yang berada pada bab 5. Oke, langsung saja kita menuju video pembelajaran berikut ini. Kepailitan. Pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi pengertian kepailitan ini adalah proses di mana seorang debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada seorang krediturnya. Jadi seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur itu kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Jadi pengadilan lah yang berhak menyatakan seorang kreditur atau seorang debitur atau perusahaan itu pailit atau bangkrut. Dasar hukum kepailitan. Yang pertama adalah Very Simmons Verordening Stadblad tahun 1905 nomor 217, Junto Stadblad tahun 1906 nomor 308. Very Simmons Verordening Stadblad ini adalah undang-undangnya pada zaman Belanda dulu ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan. Nah, ini undang-undang modern nih tentang kepailitan. Tujuan utama kepailitan. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan pengadaan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Jadi tujuan utama kepailitan ini adalah untuk menghindari eksekusi terpisah oleh kreditur. Nah, maksudnya begini, apabila seseorang mempunyai hutang terhadap beberapa kreditur, dikhawatirkan terjadi penagihan yang tersisa atau penagihan tersendiri dari para kreditur. Kreditur yang satu, misalnya dia menagih karena dia belum dibayar, misalnya di seorang supplier ATK misalnya berbayar, kemudian satu lagi adalah supplier katakanlah minuman, satu lagi supplier perawatan AC dan lain-lain. Nah, kreditur ini menagih secara sendiri-sendiri sehingga mengakibatkan timbul katakanlah kekacauan atau katakanlah bisa menimbulkan masalah bagi si debitur itu. Oleh karenanya tujuan dinyatakan kepailitan ini adalah untuk melindungi hal-hal seperti itu. Jadi kekayaan debitur ini disita nanti oleh pengadilan, kemudian nanti pengadilan lah yang katakanlah menyelesaikan masalah tersebut, atau kata pengadilan nanti yang membagikan atau memberikan hak-hak kepada kreditur yang memiliki piutang kepada si debitur. Lembaga kepailitan. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama adalah sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditur. Jadi sebagai lembaga pemberi jaminan, lembaga kepailitan ini katakanlah memberikan jaminan kepada kreditur bahwa nanti debitur ini tidak akan melakukan curang dan utang tidak akan lari, tidak akan kabur, jadi tetap akan bertanggung jawab terhadap semua utangnya kepada semua kreditur. Jadi ada yang menjamin atau katakanlah lembaga kepailitan ini bertindak sebagai pihak penjamin. Yang kedua, sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, jadi lembaga kepailitan ini juga memberi perlindungan kepada debitur supaya tidak terjadi eksekusi massal. Misalnya begini, karena debitur tidak mampu membayar, maka kreditur ini masing-masing kemudian mengambil barang milik debitur sebagai katakanlah pembayaran atau ganti rugi daripada hutang yang tidak bisa dibayar tersebut. Oke, kita lanjut.
para pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Pada prinsipnya kepailitan ini dapat diajukan oleh beberapa pihak. Yang pertama atas permohonan debitur itu sendiri. Yang kedua atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Ketiga, kejaksaan atas kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank. Kelima, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur perusahaan. Dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Jadi pihak yang dapat mengajukan kepailitan ini ya, ada 5 ya. Debitur itu sendiri karena dia merasa sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya. Yang kedua, permintaan seseorang oleh kreditur. Kreditur ini merasa khawatir bahwa perusahaan milik debitur ini nanti tidak akan mampu membayar hutangnya terhadap perusahaannya. Maka supaya aman, lebih baik dia mengajukan pernyataan pailit perusahaan tersebut kepada pengadilan. Jadi supaya ada jaminan bahwa nanti hutangnya dibayar oleh perusahaan tersebut yang menurut indikasinya perusahaan tersebut sudah tidak mampu lagi. Yang ketiga, kejaksaan atas kepentingan umum. Ya, kejaksaan ini berfungsi sebagai katakanlah atas tangan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kepailitan. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank. Apabila debitur ini merupakan salah satu lembaga keuangan atau bank yang kemudian kolab atau pailit atau bangkrut, maka Bank Indonesia dapat mengajukan pernyataan pailit atau mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan tersebut. Yang kelima adalah Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Lanjut, akibat hukum pernyataan pailit. Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Itu sejak pernyataan putusan kepailitan. Jadi apabila pengadilan sudah menyatakan sebuah perusahaan itu pailit, maka perusahaan tersebut kehilangan segala hak ya atas kekayaan yang didaftarkan di dalam kepailitan. Jadi kalau misalnya perusahaan ini sudah mulai kolaps, sudah mulai sulit membayar, biasanya untuk pernyataan pailit itu dia diminta untuk menyerahkan daftar-daftar harta yang daftar hartanya yang nanti dia masukkan dalam list atau daftar-daftar pailitan. Apabila nanti pengadilan sudah menyatakan perusahaan tersebut pailit, maka perusahaan tersebut sudah kehilangan hak sama sekali untuk mengelola daftar harta-harta yang dituliskan dalam kepailitan tersebut. Kurator dan hakim pengawas. Kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit atau debitur yang dinyatakan pailit. Kurator ini ditunjuk pada saat putusan pailit dibacakan. Kedua, hakim pengawas. Hakim pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi berjalannya proses kepailitan, baik untuk pengurusan dan pembebasan harta pailit. Oke, kita lanjut. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU diatur pada bab kedua Undang-Undang Kepailitan, tepatnya pasal 212 sampai pasal 279 Undang-Undang Kepailitan. PKPU adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren menurut pasal 212 Undang-Undang Kepailitan. Nah, jadi PKPU ini adalah proses penundaan utang sebetulnya. Jadi apabila seorang debitur sudah merasa bahwa dia tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo nanti, maka dia dapat sudah mengajukan rencana perdamaiannya agar misalnya nanti terjadi kesepakatan supaya utang-utang yang belum bisa dibayar pada saat itu nanti mungkin bisa diundurkan atau dicari jalan keluarnya secara bersama-sama. Nah, itu disebut sebagai PKPU. PKPU sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah PKPU sementara. Berdasarkan pasal 214 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan,
Pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari sebelum diselenggarakan rapat kreditur yang dimaksudkan untuk membersihkan kesempatan kepada debitur untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukan. Jadi kalau menurut pasal 214 ayat 2, yaitu pengadilan niaga harus menerima atau mengabulkan permohonan PKPU sementara dari debitur. Nah, jadi waktu PKPU sementara ini adalah 45 hari, maksimum 45 hari. Ya, jadi 45 hari itu adalah waktu yang diberikan kepada debitur untuk menyelenggarakan rencana perdamaian, rencana penundaan pembayaran hutangnya itu dalam waktu 45 hari. Yang kedua adalah PKPU tetap. Apabila dalam waktu 45 hari debitur juga belum mampu atau tidak mampu menyelesaikan hutangnya, tidak mampu melaksanakan janjinya, maka pada debitur tersebut juga bisa diberikan hak kedua, yaitu hak untuk memperpanjang jangka waktu PKPU tersebut. Itu namanya PKPU tetap. Jadi PKPU tetap ini diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut menurut pasal 217 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Jadi intinya PKPU ada dua, PKPU sementara dengan jangka waktu 45 hari, dan yang kedua adalah PKPU tetap dengan jangka waktu 270 hari. PKPU jelas sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU menurut pasal 270 Undang-Undang Kepailitan, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya tanpa takut digerejoki oleh tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada di luar PKPU. Selain itu, kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan valid menurut pasal 160, 161 Junto, pasal 276 Undang-Undang Kepailitan. Jadi manfaat PKPU ini itu PKPU ini sangat bermanfaat kepada dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Nah, pihak debitur ini mendapatkan manfaat bahwa dia dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya atau recovery usahanya tanpa takut digerejoki oleh tagihan kreditur-kreditur yang ada di luar PKPU itu. Untuk kreditur sendiri, tentu saja PKPU ini memberikan jaminan kepada dia bahwa apabila nanti debitur ternyata melanggar perjanjian, maka kreditur bisa melakukan upaya atau permohonan pilot untuk debitur. Kalau pilot kan berarti kan harus disita oleh pengadilan, nanti pengadilan yang membayar atau menyelesaikan masalah pembayarannya kepada debitur.